Rawapening adalah danau alam di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dengan luas 2.670 hektar, menempati wilayah Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyubiru. Rawapening terletak di cekungan vulkanik Ambarawa di Jawa Tengah, di antara Ambarawa dan Salatiga. Danau ini memiliki kapasitas tampungan air maksimum sebesar 65 juta meter kubik. Dengan kapasitas penampungan yang cukup besar tersebut, Rawapening memiliki potensi dari segi perikanan darat, baik perikanan alami atau perikanan budidaya. Beberapa potensi yang bisa dikembangkan di Rawapening kaitannya dengan perikanan, mulai dari karamba, kemudian ada penangkapan yang luar biasa di Rawapening, terus di situ juga ada pengolahan. Di sini juga termasuk sentra-sentra pengolahan banyak ada di Rawapening gitu. Dan terutama untuk karamba, nanti kita bisa lihat sama-sama di kegiatan budidaya karamba jaring apung, terutama di tempatnya Bu Ana. Salah satu pembudidaya ikan yang cukup berhasil di Rawapening adalah Ibu Ana. Ibu Ana bahkan tinggal dan menetap sehari-hari beserta keluarganya di atas perairan Rawapening sejak tahun 1999. Beliau menjalankan budidaya ikan nila menggunakan jaring apung di sekitar kediamannya. Ikan nila dipilih karena paling cocok untuk dibudidayakan di Rawapening. Selain karena tahan dengan kondisi air yang berubah-ubah, perputaran ekonomi budidaya ikan nila cukup cepat, di mana permintaan pasar cukup besar, serta budidaya ini tidak mengenal musim paceklik. Saya memilih karamba apung karena situasi rawa di sini pasang surut. Jadi kalau memakai karamba apung itu ketika pasang itu karambanya bisa naik sesuai air, atau surut ya dia turun sesuai air. Kalau untuk bahan dasarnya karamba apung ini dari bambu, jadi kita maksimal paling bisa dipakai tahannya itu 2 tahun. Lebih dari 2 tahun bambunya udah enggak, bambu yang atas sudah remuk atau ajur gitu kalau orang sini bilang. Kalau yang bawah yang kena air masih bisa dipakai, tapi yang kena panas, kena hujan gitu dia udah nggak tahan. Ikan nila itu tidak mengenal waktu kapan saya harus panen. Jadi begitu ikan bisa dipanen, sebenarnya permintaan pasar itu selalu ada gitu. Cuma kadang-kadang kita para petani itu mengambil di mana harga ikan itu tinggi gitu ya. Jadi harga ikan tinggi itu pada waktu kalau puasa atau habis lebaran dan tahun baru gitu. Jadi kita biasanya panen raya di waktu-waktu itu gitu. Kecuali kalau kita butuh uang ya sewaktu-waktu dipanen masih bisa. Kalau untuk karamba tidak ada musim paceklik sebenarnya. Jadi beberapa kebutuhan pasar saya bisa penuhi gitu, nggak ada musim paceklik. Karena sistem penaburan bibit tidak sekali setahun. Jadi saya itu sistem penaburan bibitnya misalnya gini, 2 bulan sekali saya beli bibit. Jadi ada yang bisa dipanen, ada yang ikan ukur tanggung, ada ikan ukur kecil gitu. Jadi selalu siap untuk ada panenan. Kalau pakan itu dulu yang pertama kali saya pelihara itu saya selalu mengandalkan pakan pelet gitu ya. Sehubungan dengan berjalannya waktu, ketika saya berhitung ternyata ketika saya ngasih makan dengan pelet itu saya mendapatkan hasil yang sedikit gitu. Ibaratnya nggak cocok dengan lamanya waktu, terus modal, terus tenaga yang saya berikan gitu. Lalu saya membuat alternatif pakan lain yaitu dengan roti BS. Roti BS itu harganya jauh lebih murah karena 1 kilonya cuma 2.000 gitu. Kalau pelet itu kalau dibeli di warung itu 1 kilo sekitar sekarang 10.000. Jadi terpautnya kalau pelet 1 kilo dapat roti BS 5 kilo gitu kan. Nah ketika saya ngasih makan roti BS itu ikannya juga cukup besar-besar dan gemuk-gemuk gitu, karena di roti BS itu mengandung margarin, tepung, telur, gula gitu. Itu juga ikannya lemu gitu ya. Lalu
ketika roti BS-nya nggak ada pakan, terus saya mencari alternatif lain yaitu akar enceng gondok gitu. Ketika dikasih makan akar enceng gondok, itu ikan juga besar-besar perkembangannya gitu. Enggak apa-apa Mas, wong saya itu juga pernah membuktikan itu enceng gondok itu ada 2 pohon. Saya kasih di kotakan jaring apung karamba saya itu 3 hari udah habis. Tinggal batang sama daunnya, itu akarnya udah habis, udah dimakan sama dia. Saya ambil lagi, saya buang, dan saya ganti lagi 2-3 hari saya ambil lagi, udah habis semua itu. Memang istilahnya memang belum banyak yang membuktikan, tapi saya sudah membuktikan sendiri. Itu juga saran dari Ibu Ana itu. Waktu itu saya juga membuktikan dengan ini. Ketika saya panen, yang 1 kotak itu saya kasih makan akar enceng gondok, dia pertumbuhannya juga gede, gemuk gitu ya. Ketika saya ini dibersihkan perutnya, dibelah gitu, perutnya itu sama dengan ikan nila yang liar. Jadi nila yang liar sama nila yang saya pelihara itu sama gitu loh. Dengan sumber daya alam yang melimpah, keberlangsungan budidaya perikanan di Rawapening membutuhkan kepedulian, utamanya untuk menjaga kelestarian sumber daya air. Aliran air yang berasal dari sungai-sungai di sekitar Rawapening harus selalu terjaga kebersihannya dari polusi baik rumah tangga maupun industri. Dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, itu sebenarnya tempat itu bisa membuat kita hidup. Itu intinya ya. Entah itu di rawa, entah itu di gunung, atau entah dimanapun. Kalau kita mencintai, kita itu sungguh-sungguh gitu ya, dia akan memberikan juga kehidupan kepada kita gitu. Jadi membersihkan lingkungan itu penting, terus menjaga lingkungan bersih itu penting, terus kesadaran untuk selalu menempatkan diri bahwa aku mencintai lingkunganku itu piye gitu. Berarti aku harus hidup bersih, disiplin buang sampah di mana, sampah dipilah bagaimana gitu tuh. Terus ya konsisten terhadap apa yang dilakukan. Jadi kalau saya pelihara ikan ya apapun tantangannya atau apapun resikonya, saya setia di jalur ini. Dari situ saya akan banyak belajar tentang hidup, bagaimana saya harus berperilaku, bagaimana saya memanfaatkan, bagaimana saya berterima kasih. Itu akan menghidupi saya juga gitu.